Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini kita akan membahas soal Mensoswan untuk P3K Guru tahun 2024. Langsung saja kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Soal yang pertama, Anda adalah orang kepercayaan di perusahaan A. Suatu hari sahabat lama meminta bertemu. Ternyata ia bekerja di sebuah perusahaan B yang merupakan saingan perusahaan A. Ia menanyakan beberapa hal terkait perusahaan A, bahkan hingga sistem kerja dan hal-hal penting lainnya. A. Saya senang membantu orang lain untuk maju. B. Saya memberitahukan jika ia berjanji untuk tidak membocorkannya. C. Saya ragu tentang komitmennya. D. Saya menjaga rahasia perusahaan. Jawaban yang paling tepat adalah D ya, saya menjaga rahasia perusahaan. Karena ini menunjukkan sikap profesional dan loyalitas terhadap perusahaan tempat Anda bekerja. Opsi yang A dan B menunjukkan ketidakbijaksanaan dan risiko pembocoran informasi rahasia. Untuk opsi yang C menunjukkan keraguan tetapi tidak secara tegas menolak untuk memberikan informasi. Kita lanjut ke soal yang kedua. Anda diminta untuk mereview jurnal yang sedang dilombakan. Salah satunya adalah orang yang sangat berjasa untuk keluarga Anda. A. Saya memberikan nilai maksimal namun tetap melihat jurnalnya. B. Saya menolak tawaran tersebut sebab takut tidak bisa objektif dalam memberi nilai. C. Saya memberikan nilai secara objektif tanpa melebih-lebihkan. D. Saya memberikan nilai dengan adil pada semua peserta yang tidak saya kenal. Jawaban yang paling tepat adalah C ya. Saya memberikan nilai secara objektif tanpa melebih-lebihkan. Karena ini menunjukkan sikap profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugas. Memastikan penilaian yang adil dan berdasarkan kualitas jurnal, bukan pada hubungan pribadi. Opsi yang A menunjukkan potensi bias. Opsi yang B menunjukkan menghindari tanggung jawab. Opsi yang D yaitu tidak relevan karena tetap harus menilai jurnal orang yang berjasa secara objektif. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Nila adalah karyawan yang rajin. Ia selalu menunggu angkutan umum lebih awal dari karyawan pada umumnya. Suatu hari saat sedang menunggu, seseorang datang menyapanya. Penampilan orang tersebut terlihat kasar seperti preman. Tindakan Nila sebaiknya A. Pergi dari tempat tersebut agar ia selamat. B. Membalas sapaannya dan tetap waspada. C. Meminta pertolongan orang sekitarnya. D. Berusaha akrab agar tidak terjadi keributan. Jawaban yang paling tepat adalah B ya, membalas sapaannya dan tetap waspada. Karena ini menunjukkan sikap sopan dan tidak menimbulkan kecurigaan atau provokasi, sambil tetap menjaga kewaspadaan untuk keamanan diri sendiri. Untuk opsi yang A bisa menunjukkan ketakutan dan memicu situasi yang tidak diinginkan. Opsi yang C tidak selalu praktis jika tidak ada orang di sekitar. Opsi yang D bisa berisiko jika terlalu akrab dengan orang yang tidak dikenal dan berpenampilan mencurigakan. Kita lanjut ke soal yang keempat. Atasan meminta Anda datang untuk menyelesaikan kerja sama proyek dengan klien penting. Saat itu Anda sedang menjenguk salah satu keluarga Anda yang sedang sakit. A. Berjanji segera datang setelah selesai menjenguk keluarga. B. Berharap atasan mengerti bahwa saya sedang ada acara keluarga. C. Segera menyelesaikan kerja sama proyek. D. Meminta orang lain untuk menjaga keluarga saya yang sedang sakit. Jawaban yang paling tepat adalah C. Segera menyelesaikan kerja sama proyek. Karena ini menunjukkan komitmen terhadap tanggung jawab profesional dan prioritas untuk menyelesaikan tugas penting yang telah diberikan oleh atasan. Opsi yang A menunda menyelesaikan tugas. Opsi yang B mengandalkan pemahaman atasan tanpa menyelesaikan tugas yang mendesak. Opsi yang D mencari solusi untuk menjaga keluarga tetapi tidak langsung menangani tugas utama yaitu diminta oleh atasan. Kita lanjut ke soal yang kelima. Anda adalah ketua tim penerimaan karyawan baru di perusahaan. Dalam memilih karyawan baru, Anda mengutamakan karyawan yang A. Sesuai dengan visi misi perusahaan. B. Profesional dalam bekerja. C. Memiliki integritas. D. Mempunyai kejujuran yang tinggi. Jawaban yang paling tepat adalah A ya.
sesuai dengan visi misi perusahaan, karena ini menunjukkan bahwa karyawan yang dipilih akan memiliki keselarasan dengan tujuan dan nilai-nilai perusahaan yang sangat penting untuk keberhasilan jangka panjang dan harmoni di tempat kerja. Adapun untuk opsi B, C, dan D adalah sifat-sifat penting, tetapi kesesuaian dengan visi misi perusahaan memastikan bahwa karyawan tidak hanya memiliki kualitas individu yang baik, tetapi juga akan berkontribusi pada pencapaian tujuan perusahaan. Kita lanjut ke soal yang ke-6. Anda bekerja sebagai customer service di sebuah perusahaan. Pekerjaan Anda memang membutuhkan waktu yang cukup lama dalam melayani masing-masing pelanggan. Waktu istirahat makan siang sudah tiba, akan tetapi Anda belum menyelesaikan proses pelayanan seorang pelanggan. Anda sudah merasa letih dan ingin segera beristirahat. A. Saya segera menyelesaikan sebisa saya. B. Saya memintanya kembali setelah jam istirahat berakhir. C. Saya menyelesaikan proses pelayanan sebelum istirahat. D. Saya istirahat kemudian menyelesaikan proses pelayanan. Jawaban yang paling tepat yaitu C ya. Saya menyelesaikan proses pelayanan sebelum istirahat. Karena ini menunjukkan dedikasi dan tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas yang sudah dimulai sebelum mengambil istirahat. Opsi yang A bisa menurunkan kualitas pelayanan karena terburu-buru. Untuk opsi yang B dan D menunda pelayanan pelanggan yang bisa menyebabkan ketidaknyamanan atau ketidakpuasan pelanggan. Kita lanjut ke soal yang ke-7. Anda melihat ibu hamil berdiri di angkutan umum. A. Saya menawarkan kursi saya. B. Saya meminta anak muda untuk memberikan kursi mereka. C. Saya memperhatikan penumpang lain yang mendapatkan kursi. D. Saya tidak melakukan tindakan apapun, mungkin ia ingin olahraga. Jawaban yang paling tepat adalah A ya. Saya menawarkan kursi saya, karena ini menunjukkan sikap peduli dan empati terhadap ibu hamil, serta tindakan langsung untuk membantu orang yang membutuhkan. Opsi yang A mengandalkan orang lain untuk bertindak itu kurang tepat. Untuk opsi yang C, hanya mengamati tanpa tindakan. Opsi yang D menunjukkan ketidakpedulian dan asumsi yang tidak berdasar. Kita lanjut ke soal yang ke-8. Usia Anda sudah tidak muda lagi. Anda bertemu dengan guru Anda semasa duduk di bangku sekolah menengah. A. Saya menyapanya walau mungkin ia tidak mengenal saya. B. Saya hanya tersenyum ramah sebagai tanda sopan santun. C. Saya tidak menyapanya sebab ia sudah lupa. D. Saya malu sebab ia terlihat lebih muda. Jawaban yang paling tepat adalah A ya. Saya menyapanya walaupun ia tidak mengenal saya. Karena ini menunjukkan sikap hormat dan sopan santun terhadap guru yang pernah berjasa dalam hidup Anda. Opsi yang B menunjukkan keramahan tetapi tidak seinteraktif dan sehangat menyapa. Opsi yang C dan D menunjukkan ketidakpedulian atau rasa malu yang tidak perlu, yang mengabaikan kesempatan untuk menunjukkan rasa hormat. Kita lanjut ke soal yang ke-9. Ibu adalah orang penting bagi hidup Anda. Anda selalu mengutamakan kepentingannya. Suatu hari ia meminta untuk dibelikan suatu barang. Akan tetapi uang Anda tidak cukup untuk memenuhinya. Tindakan Anda: A. Saya berutang untuk memenuhinya. B. Saya memintanya bersabar hingga saya mampu. C. Saya menunggu gajian saya. D. Saya mencari pekerjaan tambahan untuk mencukupi. Jawaban yang paling tepat adalah D ya. Saya mencari pekerjaan tambahan untuk mencukupi, karena ini menunjukkan usaha aktif dan tanggung jawab atas memenuhi kebutuhan ibu Anda tanpa menambah beban keuangan dengan berhutang. Opsi yang A menambah beban keuangan dan bisa menimbulkan masalah di masa depan. Adapun untuk opsi yang B dan C menunda pemenuhan kebutuhan ibu Anda tanpa usaha untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan tersebut. Kita lanjut ke soal yang terakhir, soal yang ke-10. Roni adalah anak bungsu. Ia menemani ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan. Ia memenuhi kebutuhan keluarganya dari hasil sebagai karyawan di sebuah perusahaan. Saudara-saudaranya mengadu nasib di luar kota bahkan luar negeri. Perusahaan menugaskannya ke perusahaan cabang sebagai manajer. A. Roni harusnya menerima tawaran tersebut sebab gajinya pasti lebih tinggi. B. Roni tidak mungkin meninggalkan orang tuanya yang sakit seorang diri. C. Roni menerima tawaran tersebut dan menitipkan ibunya ke saudara lain. D. Roni menerima tawaran tersebut dan membawa ibunya. Jawaban yang paling tepat adalah D ya, yaitu Roni menerima tawaran tersebut dan membawa ibunya. Karena ini menunjukkan Roni mengambil kesempatan untuk meningkatkan karirnya tanpa mengabaikan tanggung jawabnya terhadap ibunya yang sedang sakit. Opsi yang A dan C menunjukkan ketidakpedulian terhadap ibunya.
Untuk opsi yang B, itu menolak peluang karir tanpa mencari solusi yang mengakomodasi keduanya. Nah, demikian Bapak Ibu penjelasan dan pembahasan soal manajerial, sosial kultural, dan wawancara untuk P3K Guru tahun 2024. Semoga sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.